Haleluya. Haleluya. Selamat malam. Ada sukacita? Haleluya. Puji Tuhan. Kita selalu sukacita. Mari kita sebelum mulai persekutuan GBDI Haleluya dan Ishak Christian Ministry, kita mulai dengan bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa yang ada di surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Sukacita Engkau selalu ada di dalam kami Tuhan. Penyertaan Kau ada di dalam kami. Kalau malam ini Tuhan, Kau izinkan kami berbagi untuk memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Semua itu karena kasih-Mu. Dan Tuhan Yesus, urapi kami Tuhan. Urapi juga setiap yang mendengarkannya ya Bapa. Jemaat-jemaat Engkau Tuhan, yang sungguh rindu akan Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Roh-Mu yang kudus ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, tangan Engkau tetap menopang kami. Tangan Engkau tetap berulur kepada kami Tuhan. Menjamah kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau Allah yang sungguh luar biasa buat kami, Allah yang hidup, Allah sumber kekuatan, Allah sumber pengharapan buat hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan persekutuan di malam ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita mulai pujian. Saat ku masuk dalam hadirat ini. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku bersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur. Syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Ku bawa korban syukur Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Haleluya, Engkau sungguh baik Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Amin. Mari kita puji, segala puji syukur. Karena kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita yang membawa hidup kita selalu ada di hadapannya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya, haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Mari kita bersorak buat Tuhan kita. Haleluya. Soraklah haleluya.
soraklah, haleluya, 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 haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur kami boleh bersorak-sorai kepadamu Tuhan. Dan Tuhan, kami juga sebentar lagi boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkata-katalah buat melalui hamba-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan. Biarlah apa yang Engkau inginkan buat kami Tuhan, Kau sampaikan lewat hamba-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus menyertainya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa buat setiap yang mendengarkannya, Kau urapi juga telinga dan hati dan pikirannya ya Bapa. Biarlah semua firman yang disampaikan melalui hamba-Mu ini Tuhan dapat tertanam di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan akan firman Engkau di malam ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Malam buat kita semua. Haleluya. GPD Haleluya Sentul dan Kisah Present Ministry yang selama ini boleh tetap berjalan dengan penuh sukacita dan sejahtera, walaupun dalam kondisi keadaan yang masih seperti ini, belum bisa bertemu dalam persekutuan yang seperti biasa, tapi malam hari ini kita bisa sama-sama menjalani apa yang harus kita dengar dari firman Tuhan. Puji Tuhan, saya rindu kita membaca dari dalam Matius pasal yang ke-8. Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-10. Matius 8 ayat 5 sampai ayat yang ke-10. Judulnya, Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, "Pergi," maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, "Datang," maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, "Kerjakanlah ini," maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Puji Tuhan, haleluya. Apa yang kita dapat dari firman Tuhan ini? Kenapa firman Tuhan datang kepada kita pada malam hari ini berbicara tentang seorang perwira di Kapernaum? Ini bicara tentang bahasa orang-orang yang memiliki etika, bahasa orang-orang yang berpendidikan, bahasa orang-orang yang mengerti arti yang namanya kehidupan yang harusnya dilakukan sesuai dengan kebenaran. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yesus datang ke Kapernaum ada tujuan. Kalau Allah berbicara di dalam kehidupan kita pun, Allah memiliki tujuan. Yesus datang ke Kapernaum tidak asal-asalan dia datang, dia hanya masuk di kota tersebut. Tapi ada tujuannya. Dia bertemu dengan siapapun, dia tahu tujuan apa yang harus dia sampaikan kepada seseorang. Dan pada saat dia masuk di Kapernaum ini, Yesus tahu ada seorang yang akan datang kepada dia. Tapi ini menjadi perbandingan. Karena di ayat yang
ke-10, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Bukan artinya Yesus itu kaget melihat seorang perwira ini datang kepada dia dengan imannya yang benar-benar tulus di hadapan Tuhan. Tapi perhatikan ayat yang ke-6. Di sini dikatakan, Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita. Artinya, seorang perwira ini mengasihi hambanya. Di dalam kasihnya kepada hambanya, dia tahu memohon hanya kepada siapa. Dia tahu, dia mungkin pernah mendengar cerita tentang Yesus. Yesus itu penuh dengan belas kasihan. Ya, ada perempuan berdosa, dia tidak hukum. Ya, di saat seperti itu, Yesus itu sangat terkenal, sangat tahu mengenai kehidupan orang yang perlu belas kasihan. Untuk itu perwira ini dia nggak merasa bahwa dia itu sebagai seorang pemimpin. Pada saat dia berhadapan dengan Yesus itu, dia merasa seperti seorang bawahan. Kenapa? Karena tingkat pengertian daripada perwira ini, dia sudah masukkan di dalam kehidupan dari kasih tersebut. Ayat yang ke-5 ini dikatakan, dia memohon kepadanya. Ini kunci pertama daripada suksesnya seorang perwira ini, doanya dijawab. Nomor 1, perwira ini melakukan dengan memohon. Dan yang kedua, perwira ini minta belas kasihan kepada Yesus. Ya. Dan yang ketiga, perwira ini tahu dia harus menjawab apa kepada Yesus. Karena kehidupan sehari-harinya perwira ini diperhadapkan dengan hal yang demikian. Jadi artinya perwira ini pada saat dia katakan di ayat yang ke-8, tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita mau datang kepada Tuhan, kita harus datang kepada Tuhan dengan kasih. Kita nggak bisa datang kepada Tuhan dengan kemampuan kehebatan kita, nggak bisa. Kalau kita datang kepada Tuhan dengan memohon kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan mendengar. Apalagi kalau kita datang dengan iman, permohonan dengan iman, percaya, Tuhan pasti dengar, Tuhan pasti jawab. Ya, ayat yang ke-9 mengatakan, sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Ini yang membuat Yesus itu berpikir tentang perwira ini. Karena perwira ini, dalam perkataannya, dia sudah menyampaikan hukum Taurat. Saudara, apa yang disampaikan, apa yang digenapi dalam hukum Taurat dari kisah ini? Bagaimana hukum Taurat itu menjelaskan, hormatilah orang tuamu. Begitu juga di dalam perjanjian baru, hormatilah orang yang lebih tua. Nah, ini menjadi bagian kehidupan kita. Jika kita mau datang kepada Tuhan, tapi dengan kehidupan kita sehari-hari, kita tidak menaruh hormat satu dengan yang lainnya. Tuhan juga enggak salah pilih. Tuhan juga enggak akan menilai itu salah. Kenapa? Karena kalau kita datang kepada Tuhan dalam kondisi keadaan kita sehari-hari, kita juga sehat, iman kita satu dengan yang lainnya, menghargai satu dengan yang lainnya,
sudah pasti iman itu akan bekerja lewat ketulusan hati kita kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Ya, jadi iman akan bekerja lewat ketulusan hati kita kepada Tuhan. Amin. Kalau kita nggak tulus hati kita kepada Tuhan, ya, itu akan terlihat dari pasangan hidup kita sehari-hari, dari kehidupan kita sehari-hari. Apakah orangnya tulus, apakah orangnya baik, ya, itu hanya pasangan kita yang melihat. Nah, untuk itu bagaimana Tuhan bisa menjawab doanya daripada perwira ini? Karena yang dia sampaikan adalah kehidupan sehari-hari. Nah, kembali lagi saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, firman Tuhan malam hari ini tidak panjang, tapi yang jelas jika kita mau datang kepada Tuhan, ya, kita perlu menaruh permohonan kepada Tuhan. Kita nggak bisa berdoa kepada Tuhan minta sesuatu dalam kehebatan kita, dalam kemampuan kita. Ya, sepertinya kita rendah hati di atas bukit. Ya, tapi kalau kita mau datang kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, dan kita tahu juga bahwa kita tidak bisa melakukannya itu sendiri, pasti Tuhan akan menolong. Pasti Amin. Tuhan akan menjawab. Amin. Dan Dalam kembali lagi, penyertaannya. dalam kehidupan sehari-hari juga iman kita itu perlu dilihat ketulusannya sampai di mana. Dan kembali lagi, hanya orang yang sekeliling kita yang dapat melihat kita. Memang Tuhan bisa tahu melihat kita dalam kehidupan kita secara rohani, tapi dalam kehidupan kita sehari-hari secara jasmani, apakah Tuhan tidak mengarahkan kita kepada satu dengan yang lainnya? Pasti Sampai di mana kita satu dengan yang lain itu saling tulus, saling menghargai, saling menghormati. Sudah pastilah kalau satu dengan yang lain di antara kita saling menghargai, saling menghormati, udah pasti kehidupan rohani kita juga udah pasti sehat. Haleluya. Haleluya. Nah, kembali lagi ayat yang ke-10 dikatakan seperti ini. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Bukan artinya orang Israel itu nggak tahu etika, orang Israel nggak tahu menghormati satu namanya. Bukan. Ya, ini bicara tentang kehidupan sehari-hari. Ini bicara tentang bagaimana sikap kita di dalam rumah tangga kita, bagaimana sikap kita di dalam pekerjaan kita, bagaimana sikap kita di dalam sekolah kita. Ini berbicara, ini adalah tuntutan hukum Taurat yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam rumah tangga kita. Dan penggenapannya di dalam perjanjian barunya, Tuhan juga mau melihat kita menggenapinya itu. Tuhan mau kita menggenapi firman Tuhan. Inilah yang harus kita miliki di dalam iman kita, percaya kita kepada Tuhan. Jadi kita nggak sembarang minta sama Tuhan. Ada banyak orang di luar sana minta-minta kepada Tuhan, minta-minta kepada Tuhan. Tapi belum tentu Tuhan jawab. Nah, malam hari ini, jika saudara dan saya mau Tuhan jawab doa permohonan kita kepada Tuhan, mari kita harus juga menilai satu dengan yang lainnya. Harus saling menghargai, saling tulus. Ya, iman kita itu harus tulus di hadapan Tuhan, supaya Tuhan bisa mendengar doa kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, malam hari ini kami percaya Tuhan tidak ada yang mustahil di saat iman kami sehat ya Tuhan. Kami menghormati, kami menghargai satu dengan yang lainnya. Suami boleh mengasihi istri, istri boleh tunduk kepada suami, orang tua boleh taat kepada anak-anak, anak-anak boleh menghormati orang tua. Sudah pasti Tuhan, sesuai dengan firman-Mu, kegenapan firman-Mu, Engkau sendiri akan menjawab doa kami Tuhan. Karena kami berdoa kepada Allah yang hidup. Kami memiliki Tuhan yang mendengar doa kami. Segala hal apapun, walaupun mungkin itu sakit penyakit, mungkin masalah keluarga, mungkin masalah hubungan satu dengan yang lain, atau masalah masa depan kami Tuhan, kami percaya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau sanggup membuat kami
mendengar doa kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala puji syukur hormat hanya bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Sertai kehidupan kami malam hari ini. Bangunkan kami besok pagi dengan tubuh yang sehat ya Tuhan, untuk kami dapat kembali lagi memuji kebesaran-Mu. Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat, kemuliaan, kejayaan, keagungan hanya bagi Allah di tempat maha tinggi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan akan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam, selamat istirahat. Malam, Tuhan Yesus memberkati.